Kerendeman Patio. Guys, konser F4 Mimi sama Emi tolong dandanin saya ya. Saya mau foto 11-12 sama Jirien. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda, Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Gue mau lihat aja si Bunda liriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi, kasih lirik laki lain nggak? Berani-berani, awas aja. Saya juga nggak takut foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah saya berani. Di tengah rumitnya konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang hingga kini masih menjadi sorotan, jagat media sosial kembali dibuat geger oleh isu baru yang tak kalah mengejutkan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada kabar beredarnya konten eksklusif yang memperlihatkan aktivitas pribadi Sarwenda bersama Gio dan diduga diperjualbelikan kepada pihak tertentu. Yang membuat polemik ini semakin ramai diperbincangkan, sosok yang disebut-sebut berada di balik penjualan konten tersebut diduga merupakan orang yang memiliki akses langsung ke kehidupan sehari-hari Sarwenda. Tak heran jika kabar ini langsung memicu reaksi keras dari netizen. Banyak yang menilai tindakan tersebut telah melanggar etika dan dianggap menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan demi kepentingan pribadi. Terlebih lagi, konten yang diperbincangkan disebut berisi momen-momen personal yang seharusnya berada di ranah privasi, bukan untuk diperjualbelikan ataupun disebarluaskan secara bebas. Kerendeman Patio. Guys, konser F4 Mimi sama Emi tolong dandanin saya ya. Saya mau foto 11-12 sama Jirien. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda, Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Lala bilang, mereka kalau takut Bunda ngelirik pengennya lebih lama ya gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih pas sama Bapak. Kita denger jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda liriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi, kasih lirik laki lain nggak? Berani-berani, awas aja. Saya juga nggak takut banding foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah saya berani. Tapi saya akuin kalau Jirien itu tantangan yang berat. Saya akuin dia sih emang ganteng, cuma saya nggak takut. Di tengah derasnya sorotan publik yang terus mengiringi polemik tersebut, Sarwenda belakangan memang terlihat semakin jarang muncul di hadapan publik. Kehadirannya, baik di media sosial maupun berbagai aktivitas yang biasanya ia bagikan, kini tak lagi seaktif sebelumnya. Situasi ini semakin menjadi perhatian setelah namanya ramai menjadi sasaran kritik dan hujatan netizen. Sejak kontroversi yang menyeret hubungannya dengan Ruben mencuat, Sarwenda disebut memilih mengurangi aktivitas di media sosial dan lebih banyak menjaga jarak dari sorotan publik. Lantas, apa yang membuat Sarwenda berhenti melakukan aktivitas media sosialnya? Benarkah ia mulai menjaga sikap sejak perseteruannya dengan Ruben viral? Sekarang udah nggak pernah lihat ya. Mungkin bukan jaga sikap lagi, saya udah jaga malu juga kali nggak muncul-muncul. Bagus lah, soalnya itu video lamanya banyak banget nih dimunculin. Aku makanya tuh bilang aku tadi marah netizen, kok diam aja sih netizen sama ini, kok ketawa-ketawa aja netizen sama ini, itu contoh yang nggak baik dibuat. Orang belum pasangan suami istri udah kayak gitu, ya seperti video-video yang beredar, itu kan nggak boleh. Kenapa netizen diam aja? Netizen juga sih. Ya dia juga berpikir biasanya dalam suatu pertengkaran itu kan ada kalanya mundur untuk tujuan apa kita juga tidak tahu. Tapi jelas umumnya untuk suatu kemenangan. Jadi mundur bukan berarti mundur tetap, tapi mungkin juga akhirnya ada rasa takut terhadap kecaman dari netizen yang ternyata sudah terjadi. Jadi terjadi mundur sementara. Bukan hanya dirinya yang terus menjadi sorotan, hubungan asmara Sarwenda dengan Giorgio Antonio juga ikut terseret dalam pusaran kontroversi yang tak kunjung mereda. Ya, sejak konflik dengan Ruben Onsu mencuat ke publik, setiap momen kebersamaan Sarwenda dan Gio nyaris selalu menjadi bahan perbincangan di media sosial. Sorotan semakin memanas setelah beredar cuplikan siaran langsung yang memperlihatkan anak bungsu Sarwenda berada di pangkuan kekasihnya itu. Sebagian menilai situasi tersebut kurang tepat, mengingat Giorgio masih berstatus sebagai kekasih dan belum memiliki ikatan resmi dengan ex-personal Cherrybelle itu. Gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang tidak pantas kan, misalnya
dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak. Bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum, ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Saya pikir ini patut kita lihat, dan kalau memang di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Kita aja mama di luar sana, kita lihatlah cabang geramnya. Apalagi seorang Ruben, betapa dia melihat juga anaknya di pangku sama siapa tuh CEO ya. CEO itu CEO memangku tuh habis itu maaf ya, ininya di sini, terus mangku harap ke dia, itu anak udah mau gadis, bukan bapaknya, bukan juga bapak sambung juga enggak, status belum jelas. Kok dipangku-pangku, kok dibiarkan sama orang yang ada di situ gitu loh. Gimana nggak hancur perasaan hati seorang ayah, sama ayah kandung aja, anak gadis anak udah mau ABG gitu, tidak boleh pangku-pangku hadapan itu. Itu yang gua rasa membuat makin sakit nih hati seorang ayah. Boleh menyayangi, tapi caranya nggak tas body. Boleh menyayangi, saling, ya sayang kamu rajin-rajin ya, boleh ya. Tapi jangan pangku-pangkuan, hadap ke depan, terus itu menurut gue nggak tahu ya apa gue norak, apa gue kolot ya didikan orang tua gue ya, itu kita nggak boleh. Apalagi itu belum jadi ayah kandungnya aja sama Ruben, gue rasa Ruben juga agak janggal, kayak pangku-pangku hadapan depan tuh janggal, itu malah diketawain di situ, malah kayak dibiasakan gitu loh, itu nggak boleh. Tapi nggak tahu ya, adab kan masing-masing. Kalau aku mungkin bukan aku manusia beradab ya, berarti di sana nggak beradab, enggak. Itu adalah mungkin yang masing-masing punya adab, punya empati, punya perasaan, nggak ngerti itu kan udah hilang kata-kata gue, udah pokoknya hilang. Aneh gitu gue lihat. Rupanya, gelombang kritik yang mengarah kepada Giorgio belum berhenti sampai di situ. Pria berusia 32 tahun tersebut kembali menjadi sasaran perbincangan setelah muncul tudingan bahwa dirinya kerap menunjukkan gaya hidup mewah dengan memanfaatkan fasilitas yang dianggap masih berkaitan dengan aset bersama Ruben dan Sarwenda. Di tengah hebohnya perbincangan tersebut, unggahan terbaru Ruben Onsu ikut menarik perhatian publik. Pasalnya, dalam postingannya, Ruben disebut-sebut menyindir aksi Gio yang kerap membuat konten di rumah kediamannya. Di rumah paling enak ngopi dulu ya, tulis Ruben dalam unggahannya. Harusnya kita juga mampulah untuk menyiapkan tempat untuk bekerja live TikTok itu ya. Dan artinya itu postingan-postingan itu tidak hanya melulu seputar kediaman Ruben Onsu kan begitu ya, yang memang itu merupakan harta gono gini kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya kemudian Ruben memberikan ucapan seperti itu, sebenarnya kan ya artinya ini mengetuk lah, artinya mengetuk supaya lu sadarlah gitu, jangan sampai artinya itu terlalu jauh sebelum ada ikatan itu dan ada di rumahnya mereka dan juga anak-anaknya juga jadinya tanpa ada batasan lagi gitu dengan dia yang masih belum punya ikatan apapun dengan ibunya anak-anak ini. Sangat amat tidak nyaman. Hati kita juga Tak hanya memicu perhatian karena unggahan yang diduga menyindir Giorgio, postingan Ruben Onsu belakangan juga ramai menjadi perbincangan karena sisi emosional yang ditampilkannya. Salah satu video yang ia unggah mendadak dibanjiri komentar netizen setelah memuat rangkaian kalimat dan caption penuh makna yang menyentuh hati. "Ini untuk ketiga anakku," tulis Ruben dalam caption yang diunggahnya. Sontak unggahan tersebut seolah menjadi gambaran perasaan yang tengah dirasakan Ruben saat ini. Lewat kata-kata yang ia bagikan, publik menangkap adanya kerinduan mendalam terhadap buah hatinya di tengah situasi yang sedang dihadapi. Tak sedikit netizen yang menilai pesan dalam video itu menggambarkan betapa beratnya bagi Ruben menjalani hari-hari tanpa kebersamaan seperti dulu. Apalagi, sudah lebih dari 6 bulan, dirinya disebut belum memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan anak-anaknya. mau ngapain ya? Mau main, mau ngobrol, mau jalan. Itu aja sih. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan
Kalau ditanya komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh gitu. Pokoknya kalau tanya gue laparnya lapar, tanya basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu. Ada info pasti, tapi kalau buat saya gini, udahlah, orang yang diminta tentang anak melebarnya kemana-mana. Saya takut ketika saya menggunakan kesombongan, saya takut Allah cabut semua tuh nikmatnya. Ya, kita nggak bisa ketemu lagi gini nih, gitu. Saya nggak bisa melihat anak saya nanti dewasa. Jadi saya cuma bilang, semua orang pasti punya ceritanya, gitu. Tapi ketika apapun itu menjadi hal yang ya bad news, tapi buat orang jadi good news, ya kan? Tapi kalau itu bisa menjadi good news, ternyata menjadi ladang pahala buat gue, ya udah gue ngincer pahalanya.